Perkenalkan, nama saya Maria Ayudia Rupiah dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan artikel tentang H.B. Yasin dengan cara membaca skena. Bagaimana H.B. Yasin merawat sastra Indonesia? Aku memasuki kesenian dengan sepenuh hati. Batin seluruh hasrat dan minatku sedari umur 15 tahun tertuju ke titik satu saja, kesenian. Kartu pos bertigi mangsa 8 Maret 1944 dimuat dalam kumpulan puisi Aku Binatang Jalang, dikirimkan Chairil Anwar dalam perjalanannya di Jawa Timur kepada H.B. Yasin. Si penyair bohemian itu berkawan baik dengan mantan antena kelahiran Gorontalo tersebut. Koleksi dokumentasi kesastraan Yasin semakin banyak sampai akhirnya dihimpun dalam lembaga bernama Yayasan Dokumentasi Sastra H.B. Yasin yang diresmikan pada tahun 1977. Dokumentasi adalah alat untuk memperpanjang ingatan, memperdalam dan memperluasnya. Bermula dari 10 tahun. Minat Yasin terhadap dokumentasi bukan bermula dari tahun 1940-an, tapi lebih awal lagi, yaitu sekitar tahun 1920-an akhir saat usianya menginjak 10 tahun. Saat masih kecil, Yasin sempat sakit dan ayahnya mencoba memberi penghiburan dengan bertanya keinginannya. Yasin langsung menjawab ia ingin diberikan buku. Setelah tamat dari HIS Balikpapan, Yasin melanjutkan ke HBS Medan pada tahun 1932 sampai 1939. Buku-buku dan karangannya sejak sekolah hingga kuliah di UI ia simpan baik-baik. Setelah selesai di HBS Medan, ia tak langsung pulang ke Gorontalo, tetapi singgah dulu di Jakarta untuk bertemu Sultan Takdir Alif Jabana. Dari Jakarta, ia melanjutkan perjalanan ke Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang atau Makassar, dan akhirnya sampai ke Gorontalo. Beberapa hari setelah tiba di kampung, Yasin menerima surat yang isinya mengajak untuk bekerja sebagai redaktur buku di Balai Pustaka. Tetapi tawaran tersebut tidak langsung diterimanya karena sang ayah melarangnya bekerja di Jakarta. Selama 5 bulan Yasin bekerja sebagai antena tanpa digaji 1 sen pun. Pada 1 Februari 1940, Yasin ke Jakarta menuju Balai Pustaka untuk melamar kerja. Berbekal surat dari Sultan Takdir Alif Jabana dan beberapa dokumentasi lainnya, Yasin akhirnya diterima di Balai Pustaka dan langsung bekerja hari ini. Melihat Yasin bekerja. Karya besar Yasin dalam mendokumentasikan sastra dituliskan lewat buku Tifa Penyair dan Daerahnya 1991 dalam bab dokumentasi kesastraan. Salah satu hal yang penting dalam dokumentasi sastra adalah untuk dimanfaatkan oleh kaum akademis seperti para peserta didik yang menyusun skripsi. Para pengunjung yang datang ke pusat dokumentasi sastra H.B. Yasin mula-mula akan melihat lemari-lemari buku dan majalah serta lemari yang berisi map-map berbeda. Map-map tersebut disusun secara alfabetis. Jenis pertama dari map tersebut berisi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan individu per orang. Jenis kedua dari deretan map berisi permasalahan atau suatu soal. Map-map berikutnya ia terangkan pula beserta contoh detail isinya. Yasin bahkan menerangkan bagaimana cara menyimpan bahan-bahan dalam map dengan baik. Dua hal penting dan mendasar yang harus diperhatikan dalam dokumentasi sastra. Pertama, ketekunan. Kedua, pemanfaatan dokumentasi tersebut. Yasin mengharapkan dokumentasi sastra yang ia bangun dijadikan bahan penyelidikan dan hasilnya diterbitkan dalam berbagai publikasi.